desainer dalam tanda kutip pelatihan militer di Janto. Dan hari ini kawan-kawan beliau hadir juga beberapa orang dalam forum ini sebagai pembuktian bahwa kawan-kawan Pak Yudi dan Pak Yudi sendiri hari ini sudah bagian daripada kita bersama. Mari kita beri aplaus. Itu dua pertanyaan untuk Pak Yudi. Nah, berikutnya kita undang panelis kita yang kedua, dan ini juga sangat luar biasa, adalah Bapak Sofyan Sauri. Silakan Pak Sofyan. Pak Sofyan Sauri ini lahir di Jakarta 22 April 1976. Dari wajah kan lebih tua Pak Sofyan dengan saya ya. Pendidikan S1 Fakultas Syariah UIN berarti Pak ya. Dan D3 sebelum S1 itu Bahasa Arab. Kegiatan sekarang beliau adalah dai dan pengajar. Sama dengan kita, pengajar dan dai juga nih. Oke, kita ada dua pertanyaan juga untuk Pak Sofyan Sauri. Tapi sebelum itu, Pak Sofyan ini pernah terlibat sebagai mualim, bukan mualim bagaimana? Mualimnya, pelatihnya para mujahidin Aceh tahun 2009 di Aceh Utara. Jadi beliau tahu betul tentang gerakan radikalisme dan terorisme di Aceh. Jadi nanti silahkan didengar dengan seksama dan dipertanyakan apa yang mesti dipertanyakan. Ada dua juga pertanyaan yang mesti kita ajukan untuk Pak Sofyan. Pertanyaan pertama Pak Sofyan, itu bagaimana sebenarnya teologi radikal di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana posisi ISIS dan Al-Qaeda dalam gerakan radikal dan terorisme hari ini zaman now kata mereka sekarang, itu di Indonesia. Bagaimana juga posisi Aceh berikutnya? Itu mungkin dua pertanyaan yang paling menarik juga untuk kita dengar bersama. Dan yang ketiga adalah saudara saya, saudara saya dan sahabat kita bersama, Bapak M. Sahlan Hanafiah. Kita bersilakan Pak Sahlan. Sampai Pak Yudi. Beliau ini lahir di Ulege, Kepala Gunung, 24 bulan 10 1977. Siapa tua saya dengan Pak Sahlan? Saya begitu Pak Sahlan. S1 jurusan Akidah dan Filsafat Ulasul Winaragiri. S2 Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Ya, jadi pas sekali konflik apa namanya? Posisinya pas sekali ya, orang radikal dan orang konflik hari ini yang membuat kita ini. Dan hari ini beliau adalah staf pengajar, mantan juga ketua jurusan Prodi Sosiologi Agama. Di Sosiologi Agama memang memiliki resource pengajar luar biasa ini. Saya udah tua, kalau kita mungkin mau daftar juga jadi mahasiswa. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin untuk Pak Sahlan, bagaimana sebenarnya posisi radikal dan konflik dalam dinamika kehidupan Aceh hari ini. Barangkali itu poin-poinnya. Dan untuk memastikan waktunya 20 menit, kita persilahkan Pak Yudi pertama untuk memaparkan dan mengurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sosiologi Agama dan para pejabat di lingkungan Sivitas Akademika UIN Araniri. Yang saya hormati Bapak Hasbi, Prof. Hasbi Nurdin. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pak Sehat. Yang saya hormati juga para panelis, Ustaz Sofyan Sauri, Pak Sahlan, dan moderator kita Bang Mukhlis. Yang saya hormati panitia yang telah
menyiapkan acara ini dengan luar biasa, alhamdulillah. Dan yang saya muliakan para hadirin sekalian, khususnya para adik-adik mahasiswa UIN Aramedi. Saya sebelumnya mau berterima kasih kepada program studi Sosiologi Agama ya, karena sudah bersedia untuk melaksanakan acara ini. Kita dari berbincang-bincang sama Bang Mukhlis, saya selama ini sering berbicara di luar Aceh, berbagi pengalaman, bukan karena pintar sebenarnya, berbagi pengalaman. Pengalaman ini sangat menarik tentang apa yang pernah saya lalui dahulu ya, untuk saya bagikan kepada mahasiswa. Cuman kemarin ini sering di luar Aceh, tapi di Aceh belum pernah. Padahal fokusnya itu di Aceh, Jalin di Aceh, kasus Aceh di Jalin. Tapi di Aceh saya belum pernah. Alhamdulillah hari ini terwujud. Kita bisa sama-sama berbagi pengalaman. Saya juga hari ini alhamdulillah senang rekan-rekan saya yang dulu juga kita sama-sama di Jalin hadir beberapa orang, Surya Akhda, Taufik ya, dari PD jauh-jauh datang ke sini. Alhamdulillah untuk mensupport acara ini. Baik, hadirin yang saya muliakan, saya pertama ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengalaman saya dulu berhijrah ya. Jadi saya ini kan STPDN, dan mungkin pada tahu semua STPDN itu prestis ya. Dulu saya itu kurus, hitam, dekil, tapi laku karena saya STPDN. Banyak yang mau gitu, kalau ngelamar pasti diterima karena STPDN prestis. Saya di akhir-akhir itu, saya dulu tuh lalai sebenarnya, bukan orang yang peduli sama agamanya, lalai, orang yang lalai, yang sholatun itu bolong-bolong, ya. Lalai, tak peduli sama sekali dengan agama. Nah di akhir-akhir kampus, mau selesai, mau wisuda, itu saya mulai tertarik untuk hijrah waktu itu di kampus. Saya mulai ikut pengajian. Nah dulu tuh kalau di kampus tuh ada malam inaugurasi namanya, malam perpisahan itu kita ngundang band-band terkenal, dan itu jadi malam yang paling dinanti oleh para mahasiswa STPDN. Kita baru masuk, ya, kita udah bayangin dengan 4 tahun kemudian malam inaugurasi nanti kita tuh sebebas-bebasnya di situ dengan artis-artis ibu kota. Tapi saya waktu itu karena sudah mulai ikut pengajian, saya sudah mulai hijrah, saya nggak ikut acara itu. Karena di dalam acara itu udah memang kayak pesta-pesta, ada yang mabuk, ada segala macam, bebas-bebasnya malam itu saya nggak ikut. Ada itu malam yang waktu itu udah saya nanti 4 tahun. Itulah saya ingin berhijrah. Karena waktu di akhir saya mau lulus, itu saya sudah mulai berhijrah. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Saya lulus jadi PNS. Nah, niat saya itu waktu itu bagaimana saya nanti selesai jadi PNS, saya jadi PNS yang idealis. Saya nggak mau ada suap, ada sogok, ada korupsi. Saya mau benahi pemerintahan. Ini kan luar biasa sebenarnya semangat yang muncul di akhir-akhir saya mau selesai. Saya muncul semangat itu. Saya menjadi seorang PNS yang Islami. Apalagi di Aceh waktu itu sudah ada penegakan syariat Islam. 2006 saya lulus. Nah ini niat saya ketika awal ikut pengajian. Ya, dari yang seorang pemuda yang lalai, saya ingin berhijrah. Ingin jadi lebih baik, ingin mengenal Islam, dan ingin hidup dengan asas-asas Islam. Tapi yang terjadi ternyata apa yang terjadi saat ini? Saya sudah tidak lagi PNS. Ya, niat saya awal itu tidak tercapai ternyata. Saya nggak pernah punya riwayat radikalisme, terorisme, nggak pernah. Keluarga saya semuanya PNS, ibu ayah saya guru. Tapi hancur semua yang saya cita-citakan di awal itu kenapa? Nah inilah yang saya ceritakan. Ketika saya lulus dari STPDN dengan membawa semangat itu, saya balik ke Aceh sempat bekerja. Saya menjadi sosok idealis, benar-benar idealis. Di kantor itu tidak begitu disukai, karena kalau disuruh buat catatan fiktif saya nggak mau. Saya idealis, oh ini bohong, ini korupsi. Saya nggak mau. Sampai waktu itu pimpinan saya nggak begitu suka dengan saya. Karena nggak bisa diajak kompromi. Nah ini kan sebenarnya nilai yang bagus ya, yang menciptakan pemerintahan yang bersih. Tapi kemudian seiring perjalanan saya mulai bertemu dengan orang-orang yang mulai mengajarkan paham-paham yang saya bisa katakan ekstrim. Saya mulai bertemu dengan ustadz-ustadz yang
mengajarkan bahwa pemerintah ini kafir, dan saya kalau bekerja di pemerintahan juga kafir. Alasannya diberikan karena tidak menerapkan syariat dan sebagainya, dan logis, itu semua logis. Akhirnya saya terpengaruh dengan paham itu. Saya sudah mulai malas kerja, nggak mau lagi kerja. Saya udah malas masuk karena saya anggap ini pemerintah kafir dan saya kafir. Saya takut. Saya waktu itu bekal agama kurang, ya, baru awal-awal ikut pengajian langsung terpengaruh. Saya takut jadi kafir. Akhirnya saya keluar begitu saja. Saya nggak pakai surat pengunduran diri, nggak. Saya keluar begitu aja, saya tinggalkan begitu aja. Kalian mau pecat sana. Saya nggak peduli waktu itu, karena saya anggap ini pemerintahan kafir. Akhirnya saya keluar, saya pergi ke Jawa, ke Bandung. Saya ikuti di mana ada pengajian-pengajian yang saya anggap ustadz yang kompeten. Saya ikuti ke Bandung, Jakarta. Nah, sampai saya akhirnya benar-benar menjadi seorang yang ekstrim. Apa itu ekstrim? Yang pertama, saya jadi sangat mudah mengkafirkan orang lain, termasuk keluarga sendiri. Itu saya kafirkan. Ya, saya kafirkan. Kemudian saya jadi mudah sekali membenci dan memusuhi orang lain, terutama orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Pernah ada satu cerita waktu 2007, itu adik saya, 2005 adik saya dipanggil oleh Allah meninggal di Laut Longa. Itu teman-teman saya berkunjung ke rumah saya untuk bertakziah. Tapi karena yang berkunjung PNS, saya nggak suka, saya nggak mau temui mereka. Mereka datang bertakziah ke saya, tapi saya nggak mau temui mereka karena saya anggap mereka musuh, orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Ini doktrin-doktrin ini terus masuk. Nanti akan lebih diperjelas oleh Sofyan Sorry, ya, bagaimana sebenarnya isi dan teologi dari Fahmi. Saya menceritakan pengalaman saja. Jadi doktrin ini terus masuk dan terus menimbulkan kebencian dan permusuhan. Nah, ini bahayanya paham ini. Ya, hubungan saya dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan tetangga, semuanya jadi rusak. Padahal niat awal saya apa? Ingin berhijrah dari orang yang lalai, dari orang yang dari yang lalai ingin jadi lebih baik, tapi hasilnya kok begitu. Malah saya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, saya jauh dari masyarakat, dan bawaannya itu saya tuh merenung aja. Karena apa? Ngelihat orang tuh selalu dengan kebencian. Di mana-mana ada PNS, ya, di mana-mana ada polisi, ada TNI. Saya penuh dengan kebencian. Di mana-mana saya pergi, keluar ini energi kebencian dan permusuhan ini. Nah, hidup itu sempit itu. Nah, ini yang terjadi. Inilah paham ekstrim itu. Efek-efek yang kita dapatkan dari kalau kita terpengaruh dengan paham-paham ekstrim. Rusak. Fitrah kita sebagai manusia itu rusak. Kita harus hidup bermasyarakat, kita harus berbakti ke orang tua, itu rusak. Rata-rata orang terpengaruh paham ekstrim itu nggak berbakti sama orang tua. Kenapa? Orang tuanya mendukung pemerintah, rata-rata kan ikut pemilu, ya, sama pemerintah taat. Itu kan nggak suka, sehingga kita nggak terlalu peduli dengan orang tua. Keluarga kita akan lebih cari orang-orang yang sepemahaman, menyempal lah sini, termarginal. Nah, ini bahayanya paham ini. Kita lihat, saya yang awalnya punya, ya, ini garis perjalanan yang bagus, STPDN, punya niat yang bagus, ya, ingin berhijrah, ingin menjadi seorang muslim yang taat, tapi hasilnya ternyata enggak. Hidup saya malah berantakan. Berantakan bukan cuma dari sisi karir, tapi dari sisi hubungan sosial masyarakatnya berantakan. Nah, inilah bahayanya paham ini. Ini makanya kenapa paham ini harus kita kenali. Paham ini tidak mengenal pendidikan, tingkat pendidikan, dan kemiskinan, enggak. Memang ada kelompok-kelompok yang lebih rentan, tapi nggak menjamin itu semua. Saya mahasiswa, saya juga insya Allah bukan berada di garis kemiskinan, enggak, keluarga saya enggak, tapi saya terpapar. Sorry polisi lagi, ya. Kalau saya PNS sebenarnya polisi lebih kuat lagi doktrin nasionalisme dan kebangsaannya, tapi kena juga. Nah, ini paham ini harus kita kenali supaya kita bisa terhindar. Tidak ada jaminan, bahkan paham nih Pak Rekan, di Batam itu seorang direktur terkena, tinggalkan pekerjaan, jual rumah, berangkat ke Suriah, bawa keluarga 18 orang, ya, pergi ke Suriah. Sampai sana baru menyesal.
wah ternyata mereka sudah melihat sendiri gak seperti yang didengung-dengungkan, akhirnya balik sini. Sekarang udah kembali alhamdulillah. Tapi seorang direktur sudah tua, kena. Nah, memang kalau tingkat kerentanan itu lebih kepada pemuda. Bahkan sebenarnya saya boleh katakan mahasiswa lebih rentan daripada pemuda-pemuda di pelosok desa untuk terpapar oleh ekstremisme dan radikalisme. Saya bisa katakan begitu. Mahasiswa lebih rentan. Kenapa? Karena faham ini dia mencoba menggabungkan ya, antara pemahaman ekstrem itu dengan realita, akan disangkut-pautkan. Nah, ini akan mudah terserap oleh mahasiswa yang daya pikirnya kritis, ingin tahuannya sedang tinggi-tingginya ya, ingin tahu ini, ingin tahu itu, mudah masuk. Kalau di kampung, pemuda di kampung biasanya nggak terlalu peduli dia cari nafkah sudah. Nah, kalau peduli dengan isu-isu yang berkembang. Nah, ekstremisme ini memanfaatkan isu-isu yang berkembang, lalu diramu dengan paham ekstrem itu jadi. Makanya dia logis, dia bukan doktrin kita seperti di hipnotis gitu enggak. Ini satu doktrin yang sangat logis ekstremisme ini. Misalnya saya kasih contoh. Nah kayak tadi misalnya ada isu-isu yang Yerusalem, ya. Kita semua menentang Yerusalem, ya. Yerusalem dijadikan ibu kota Israel. Semua orang menentang, ya kan? Tapi bukan berarti kita menjadi ekstrim seharusnya, ya. Kita menentang tetap dengan pola pikir yang proporsional. Nah, kelompok-kelompok ekstrem ini akan mengolah isu-isu ini, akan dibumbui dengan propaganda-propaganda sehingga orang mudah terpengaruh. Anak-anak muda yang emosinya tinggi itu akan mudah terbakar. Yang tingkat-tingkat yang tinggi lebih mudah lagi sebenarnya karena emosionalnya masih belum stabil. Nah, inilah bahaya paham ini. Ketika dia sudah mangkat isu itu, baru nanti masuk ideologinya, pemahamannya baru masuk. Jadi bagaimana cara kita untuk supaya bisa selamat dari paham ekstrem ini? Yaitu kita harus mengenal apa sih paham ini sebenarnya, bagaimana bentuk paham ini, dasar-dasarnya dari mana, bahaya-bahayanya apa. Ya, bahaya-bahayanya tadi sudah saya jelaskan sedikit, itu merusak fitrah. Saya justru mengibaratkan ekstremisme ini seperti virus. Dia merusak fitrah manusia. Kita nggak bisa lagi jadi manusia yang seharusnya kita bermasyarakat, hidup tenang dengan keluarga, nggak bisa. Nah, ini bahayanya dari paham ekstrem ini. Ya, harus kita kenali. Saya ingin berhijrah, tiba-tiba nasibnya berubah total. Ingin jadi lebih baik, malah hancur berantakan. Punya karir yang bagus, hancur juga sekarang. Ini bahaya paham ekstrem. Makanya harus dihindari. Ya, para pemuda ini kalau kelompok ekstrem atau paham ekstrem ingin menjadikan pemuda sebagai objek sasaran, nah kita harus balik, kita harus jadi perisai yang melawan hari ini. Pemuda harus aktif dalam melawan bentuk-bentuk ekstremisme. Harus peka, lihat lingkungan. Misalnya ada kawan-kawan kita yang sudah mulai terpengaruh, nanti Ustaz Sofyan bisa jelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah terpengaruh. Kita harus peka. Inilah kita menjadi perisai. Kenapa? Kalau tidak, kita sendiri yang akan rugi. Aceh, kita lihat kasus Jalin. Ya, kasus Jalin. Saya akan cerita tentang kasus Jalin. Kasus Jalin itu berawal dari adanya pelatihan Mujahidin Aceh. Waktu itu Ustaz Sofyan Saudi sebagai pelatihnya. Dikumpulkanlah pemuda-pemuda Aceh yang sebenarnya mereka orang-orang semangat membela agama. Ya, mereka ingin membela saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Ini kan semangat positif sebenarnya, ya, menolong orang-orang yang sedang diperangi, orang-orang yang sedang terjajah. Ya. Ini semangat ini kalau dibawa untuk membangun negeri ini, membangun Aceh ini bagus. Ya, karena untuk membangun sesuatu kita butuh semangat patriotisme ya. Nah ini orang-orang yang sudah punya, pemuda-pemuda Aceh, pemuda Islam yang sudah punya semangat patriotisme. Tapi kemudian, ya, karena waktu itu saya juga bagian dari itu, saya juga yang ikut merencanakan. Karena kita masih terpengaruh paham ekstrem, kita melihat, wah ini peluang. Ada yang pemuda Aceh dikumpulkan waktu itu oleh FPI, kita melihat ini sebagai peluang untuk merekrut. Ya, kita akan buat pemberontakan lagi di Aceh waktu itu. Kita dari pelatihan FPI itu, kita mengambil beberapa orang gitu, untuk bergabung dengan kita, tapi bukan lagi dalam rangka semangat membela rakyat Palestina.
kita sudah arahkan mereka untuk menjalin pemberontakan, ya. Jalin pemberontakan dulu kita, mengumpulkan pemuda-pemuda Aceh untuk menjalin pemberontakan. Padahal Aceh waktu itu sedang baru selesai damai ya, tapi kita ingin berontak lagi. Kenapa? Karena kita melihat ini pemerintahan yang kafir, ini pemerintahan yang harus diperangi. Kita melihat inilah yang benar. Kalau hari ini ada yang duduk di sofa, mengajar di kelas, naik mobil mewah, kita melihat itu salah, itu kesesatan. Yang betul itu kita harus melawan hari ini. Melawan, berontak. Siapa? Pemerintah. Aceh itu mau kita jadikan konflik jilid 2 waktu itu. Ya, dengan memperolehkan apa? Semangat pemuda-pemuda Islam Aceh yang berkumpul di pelatihan Jadin Aceh waktu itu, yang ingin, sebenarnya tujuan awal mereka itu ingin membela rakyat Palestina. Tapi oleh kita kelola ingin membangun pemberontakan lagi di Aceh. Nah ini kisah jalin. Akhirnya saya, Ustaz Sofyan, punya link di Jawa, kita panggil Ustaz-Ustaz, orang-orang yang pengalaman untuk membangun lagi kembali pemberontakan di Aceh. Nah, qadarullah waktu itu Allah gagalkan rencana kita. Kita ketahuan, akhirnya disergap polisi. Di dalam itu kita mulai mengevaluasi ini apa sih sebenarnya. Karena sebenarnya waktu kita lakukan itu, kita tidak ada niat sama sekali untuk kejahatan ya. Kita ingin membela Islam tetap. Saya sendiri itu siap mengorbankan pekerjaan segalanya itu untuk membela Islam. Menurut pemahaman saya waktu itu, ini kekafiran, harus dilawan. Akhirnya apa? Kita mengevaluasi kenapa perjuangan ini gagal. Padahal Rasulullah SAW berjuang dari mulai seorang diri, tapi beliau akhirnya bisa menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kalau perjuangan ini benar, maka ini pasti berhasil. Ya, kalau benar, pasti Allah ridai, berhasil pasti. Kalau menang itu biasa, tapi nggak hancur. Ini kan hancur. Program yang kita buat hancur berantakan. Ini menjadi evaluasi kita. Kenapa sih seperti ini? Kita mau menegakkan Islam, mau menegakkan syariat Islam, ingin memuliakan Islam, tapi kalau malah hancur. Ini kita mulai evaluasi bahwa ini ada yang salah. Nah, situ kita mulai terbuka. Karena waktu kita berada di dalam pemahaman ekstrem, kita pemahamannya sempit itu. Ada masukan nggak mau terima. Ustadz itu udah ada stempel yang bisa kita dengarkan. Kalau yang di luar itu nggak bisa kita dengar itu. Ya. Nah itulah jadi pelatihan militer Jali itu sebenarnya mau dijadikan proyek jihad terbesar di Indonesia. Gitu. Jali itu. Proyek pemberontakan para jihadis terbesar di Indonesia. Karena waktu itu gabungan dari berbagai kelompok. Kalau di Poso Abal itu kan sifatnya apa ya, sporadis ya. Karena ada konflik berkisah. Ini enggak, memang yang direncanakan dari awal itu Aceh. Aceh itu mau dijadikan wilayah basis para mujahidin di Indonesia. Nah itulah jadi. Kita mulai tertangkap, mulai mengevaluasi, akhirnya kita menemukan jawabannya bahwa memang ada yang salah dalam kelompok-kelompok jihadis selama ini. Ada pemahaman ekstrim yang membuat kita itu jadi beringas, ya bukan beringas ke musuh aja, tapi beringas ke diri kita sendiri. Saya kan beringas ke diri kita sendiri. Kita menzolimi diri kita sendiri. Hal-hal yang sebenarnya Allah minta kita itu seimbang ya. Hablu minallah, hablu minannas, itu nggak ada. Zolim kita. Kebutuhan manusiawi kita ya, ada sebenarnya untuk berkumpul dekat sama keluarga, kita memiliki rumah dan kendaraan yang bagus, itu kebutuhan manusiawi dan Rasulullah menyarankan itu hilang. Kita zolim bukan cuma ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Itulah bahaya paham ekstrem ini. Percayalah kalau nanti suatu saat tertarik dengan paham ekstrem sudah mulai mudah-mudahan mengkafirkan, percayalah tidak akan bahagia, akan sempit hidup itu. Saya sudah rasakan sempit sekali hidup saya, luar biasa sempitnya. Dunia yang luas ini cuma sebatas sekotak kelompok saya aja. Ini bahaya pemahaman ini, makanya saya begitu mendapatkan kesadaran dengan Ustaz Sofyan berkomitmen kita akan fight melawan radikalisme dan ekstremisme ini yang menggunakan terorisme. Saya berharap seminar ini bisa membangkitkan semangat dari kawan-kawan mahasiswa untuk jadi orang-orang yang mulai hari ini peduli terhadap isu-isu ini. Ya,
kita jadi pemuda yang melawan, karena ekstremisme itu, radikalisme itu merusak nama Islam sendiri. Ekstremisme ini merusak Islam itu sendiri. Kita harus dicatat. Maka kita melawannya itu adalah untuk memperjuangkan nama baik Islam. Tidak ada Islam itu menyembelih manusia. Kita lihat di video binatang saja kita sembelih. Rasulullah memerintahkan yang tajam, tidak boleh menyiksa. Tapi kita lihat video-video terjadi di Suriah hari ini, Pak. Dengan memakai slogan khilafah, ya, memperlakukan manusia lebih rendah daripada binatang. Dengan membawa nama Islam. Hari ini orang jadi anti dengan nama khilafah. Kita lihat bagaimana politik nasional hari ini. Ada isu khilafah, ya, dianggap berbahaya. Mengusung isu khilafah dianggap berbahaya. Padahal khilafah itu ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi menjadi satu isu yang berbahaya. Kenapa? Karena ada sekelompok dari umat Islam yang memakai slogan khilafah, dia melakukan satu perbuatan yang luar biasa bejat dan sadis, membakar manusia hidup-hidup, menenggelamkan hidup-hidup, memotong dengan cara menyiksa, memperolok-olok jenazah dengan membawa nama Islam hari ini. Nah, makanya kita sebagai pemuda Islam wajib. Ini bukan cuma melawan ekstremisme. Ini adalah upaya mengembalikan nama baik Islam yang telah dirusak oleh umat Islam sendiri. Ini upaya kita. Islam rahmatan lil alamin itu menjadi gak berarti hari ini. Khilafah itu seharusnya menjadi isu, ya, untuk menjadi rahmat bagi sekalian Allah. Tapi hari ini siapa pakai slogan khilafah? Musuh, bahaya, sesat. Itu adalah hadis Nabi. Inilah nama Islam yang sudah dirusak oleh orang-orang yang radikal, yang ekstrim, yang tidak bertanggung jawab. Maka kita wajib memperkenalkan bagaimana Islam itu. Islam kalau berkuasa tidak menzolimi siapapun. Islam kalau punya kekuasaan itu akan menaungi, merahmati seluruh alam, tidak merusak. Ya, termasuk orang-orang di luar Islam sendiri, orang-orang kafir. Memang iya kita punya akidah yang jelas. Kita Islam, di luar Islam adalah kafir. Tapi bukan berarti setiap orang kafir itu harus kita perangi, harus kita musuhi. Rasulullah tidak seperti itu. Ada orang-orang kafir yang Rasulullah beri makan, ya, sampai beliau meninggal akhirnya masuk Islam. Itu Islam. Ketika perang ya perang. Kalau nanti ada orang-orang kafir, orang asing, orang barat datang ke sini memerangi kita, ya kita perang. Tapi kalau enggak dalam kondisi perang, ya kita jangan perang. Ya, 2 menit lagi. Ya. Jadi singkat cerita, kita yang waktu itu bergabung, ya, menjalin pemberontakan di Gunung Jalim begitu. Hari ini insya Allah yang dari Aceh itu saya bisa katakan kita sudah memiliki kesadaran dan kita ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, untuk Aceh ini. Kita komitmen insya Allah. Makanya kita bikin Jalim perdamaian. Ini yayasan wadah kita. Ya, wadah kita dari yang dulu alumni pelatihan Jalin, dulu kita jalin pemberontakan, hari ini kita jalin perdamaian. Ya, kita perkuat, namanya kita tegakkan Islam, insya Allah. Kita dulu melihat keadaan dengan konsep kufur nikmat. Wah, ini sudah dikasih syariat, Pak syariatnya apa itu gak betul? Tidak ada yang kita syukuri, kita kufuri semua, kita ingkari. Tapi hari ini kita dengan konsep syukur. Ini syariat sudah ada, negeri syariat, ya, belum berjalan maksimal, belum berjalan secara sempurna. Maka kita seharusnya bahu-membahu, ya, memperbaiki. Mudah-mudahan Islam berperan untuk bagaimana syariat Islam di Aceh ini berjalan dengan kafah. Bukan cuma sekedar dalam masalah maksiat-maksiat saja, tapi syariat Islam yang kafah itu akan melahirkan kesejahteraan, akan mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Itu syariat Islam yang kafah. Sesuai dengan kata Pak Farlaki, dengan kata Pak Hasbi, bahwa ini syariat Islam ini akan mengentaskan ini nanti. Maka ini kita sama-sama insya Allah pemuda-pemuda bangsa ke depan, kita akan sama-sama membangun Aceh ini insya Allah. Kita harus idealis, kita harus menunjukkan bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam kalau berkuasa akan menebarkan kesejahteraan dan ketentraman kepada seluruh alam. Kita sama-sama menebarkan semangat ini mulai hari ini, dan kita lawan setiap paham-paham yang mengatasnamakan Islam tapi dia justru merusak Islam itu sendiri. Demikian yang mungkin saya sampaikan. Saya mungkin
ini yang saya sampaikan, kita bisa berdiskusi nanti ya.